dikenal sebagai Apollyon. Abaddon muncul di kitab terakhir dari Perjanjian Baru, Wahyu. Dalam Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Abaddon atau Apollyon memiliki pikiran akan kehancuran, siksaan, dan kebinasaan. Karena ini adalah raja-raja dari pasukan belalang, dan karena dia memiliki nama Abaddon atau Apollyon. Dia adalah pemimpin iblis berpangkat tinggi. Abaddon adalah iblis yang bekerja di bawah Satan dan bertanggung jawab atas jurang maut itu yang penuh dengan belalang, yang akan muncul di atas panggung dunia selama hari-hari terakhir. Belalang-belalang tersebut akan menggigit, menyengat, atau menyebabkan rasa sakit bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa yang berbeda, kata destroyer atau penghancur atau malaikat jurang maut dalam bahasa Yunani akan berbeda dengan kata dalam bahasa Ibrani. Ini adalah sesuatu yang perlu kita ingat setiap saat. Meskipun kita hanya melihat contohnya di Wahyu 9 ayat 11, 5 ayat dalam Perjanjian Lama menggunakan kata tersebut. Abaddon dalam Perjanjian Lama muncul dengan makna kehancuran. Dalam Ayub 26 ayat 6, dunia orang mati akan terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Jelas dan konsisten dalam Alkitab bahwa para iblis itu ada. Mereka adalah entitas yang menentang supremasi Tuhan. Mereka berusaha melakukan pemberontakan mereka yang tidak suci dengan mempengaruhi orang-orang untuk hidup dengan cara yang bertentangan dengan niat yang Tuhan nyatakan. Pada saat yang sama, mereka tetap berada di bawah kendali Tuhan dan dapat digunakan untuk melaksanakan rencana ilahi. Orang Kristen harus tunduk kepada Tuhan dan melawan Satan dan antek-anteknya. Akibatnya, kita perlu memahami kebenaran mendasar dari kitab suci mengenai perilaku iblis dan metode pengaruh mereka. Setelah menyadari pekerjaan para iblis, kita diperintahkan untuk berdiri di dalam Kristus dan menentangnya baik sebagai individu, berkelompok, atau struktur masyarakat. Para iblis ingin menjauhkan kita dari Tuhan dengan mendukung perbuatan dosa, menimbulkan godaan, menyiksa, dan menakut-nakuti kita. Dalam Wahyu 12 ayat 7-9, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Seperti rekan-rekan mereka, karakteristik iblis adalah spiritual, tidak berubah dan abadi. Iblis tidak maha tahu dan kekuasaan mereka terbatas pada apa yang Tuhan izinkan. Iblis memiliki beragam tujuan dan pengetahuan di bidang keahlian mereka. Satan meniru Tuhan melalui cara palsu dan invasi iblis tidak terkecuali. Mereka yang berserah diri kepada Tuhan memiliki kepribadian ilahi yang tinggal dalam diri mereka dalam bentuk Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Mereka yang diperintah di beberapa bidang kehidupan mereka oleh iblis, dipengaruhi oleh roh jahat setan. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 16, dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka.
Yesus Kristus datang ke bumi untuk membebaskan yang tertindas dari kekuatan para iblis. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia.